Ya, sebelum saya ke Bang Abdul Haris, saya ke rekan kami Edi Cahyono untuk mengabarkan kepada kita bagaimana kondisi terkini di Malang seperti apa. Edi. Ya, Caca dan pemirsa, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bahwa korban yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit baik di kota maupun Kabupaten Malang akibat tragedi Kanjuruhan pada Sabtu malam yang lalu hingga saat ini masih menjalani perawatan dengan total 37 orang, yang mana 37 orang ini mereka tersebar di sejumlah rumah sakit baik kota maupun Kabupaten Malang, seperti di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Di sana masih merawat sekitar 14 korban tragedi Kanjuruhan, yang mana 2 diantaranya masih berada di ruang ICU karena mengalami luka di bagian kepala serta luka pada gangguan pernafasan. Sementara itu di Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen Kabupaten Malang juga masih merawat sekitar 9 orang korban kerusuhan, yang mana 1 orang hingga saat ini masih dinyatakan kritis dan masih berada di ruang ICU. Caca. Terima kasih Edi mengabarkan langsung dari Malang. Sekarang saya ke Bang Abdul Haris. Bang Abdul Haris, kita hargai keinginan Bang Abdul Haris agar ada otopsi terhadap korban. Tapi saya ingin tanya, ketika massa menyerbu pintu 13 dan juga 14, tapi ternyata pintu tersebut ditutup atau dikunci, sampai didorong aja nggak bisa, mereka harus menjebol tembok. Saat itu, security yang pegang kunci itu di mana posisinya? Setiap pintu itu sesuai SOP itu sudah ada petugas 7 orang. Dari kepolisian juga 1 polsek jaga di situ. Juga dari TNI juga ada. Jadi dipastikan kalau memang pintu ditutup itu bisa diperiksa seluruh penjaga pintu di situ. Itu juga bisa dicek ya di CCTV stadion yang 24 jam. Pintu tetap terbuka, itu bisa dicek ke tim investigasi apakah pintu itu ditutup atau dibuka. Karena dari petugas yang penjaga pintu konfirmasi ke saya bahwa pintu semua sudah dibuka. Sedangkan pada waktu itu karena berdesak-desakan, panik, ada Aremania yang dari luar menjebol angin-angin itu untuk bisa keluar dari situ. Jadi pintu itu memang seperti dulu, mulai tahun 2008, ya seperti itu pintu itu dibuka. Ketika 2018, ketika laga Persib juga krusial, terjadi penembakan gas air mata, pintu itu juga dibuka. Tapi kenapa pada waktu itu kok korbannya yang 214, sekarang itu yang mati 1. Ini yang perlu diselidiki adalah, perlu ditindaklanjuti adalah gas air mata itu. Dan juga korban itu perlu dicek darahnya, karena sekarang itu korbannya masih banyak, matanya masih merah, nggak sembuh-sembuh, kulitnya melepuh gitu. Dan juga masih banyak juga yang sesak nafas belum sembuh sampai saat ini. Untuk rasa kemanusiaan dan keadilan, ya. Baik. Siapapun yang melaksanakan itu harus segera dilaksanakan. Ya. Terima kasih Bang Abdul Haris atas keterangannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tunggu nanti bagaimana proses ini akan berlanjut. Terima kasih Bang Abdul Haris. Terakhir saya minta dikomentari di sini Bang Tigor, kalau memang sudah seperti ini, apa yang kemudian harus kita lakukan? Mengingat ini kan sudah ranah hukum ya. Investigasi, CCTV, gas air mata, tanpa kita mengurangi rasa berduka cita kita dan saling lempar kesalahan, seperti apa? Jadi kalau kita bicara tragedi yang terjadi ini, ada dua kajian hukumnya kalau kita bisa katakan ada ya. Yang pertama memang hukum positif negara, dan itu sudah dilakukan oleh kepolisian. Bahkan mungkin ada tambahan lagi membentuk tim investigasi khusus untuk membuka kasus ini seterang mungkin. Yang kedua adalah hukum sepak bola itu sendiri. Dan saya lebih menyoroti ke apa yang harus dilakukan oleh insan sepak bola, mulai dari PSSI, operator, dan
kita sudah mendengar kemarin ada tanda petik bantuan juga dari FIFA untuk menyelesaikan masalah ini. Saya pikir itu yang harus dipikirkan dalam waktu yang singkat. Bagaimana ini memang jangan hanya sekedar kita ngomong ini korban yang terakhir, ini korban yang terakhir, tapi faktanya kenyataannya tidak seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan ya tugas banyak pihak, terutama orang sepak bola nih, karena mereka yang punya acara ini, mereka yang punya event ini, dan sampai itu merugikan juga banyak pihak. Kompetisi berhenti, pemain juga pasti akan merasakan kerugian yang sangat luar biasa gitu. Klub apalagi gitu. Jadi tapi ini kan tidak akan dimulai lagi sebelum memang perubahan itu benar-benar nyata terjadi. Oke. Kalau dari Bang Herdiman ini sebenarnya saya tidak tanpa mengurangi rasa hormat kita dengan proses hukum berjalan, tapi sempat ada selentingan omongan seperti ini. Kenapa penetapan tersangka cepat sekali dilakukan, apalagi untuk LIB bahkan juga untuk panitia penyelenggara, belum menunggu ini kita sanksi dari FIFA. Ternyata FIFA tidak memberikan sanksi. Bagaimana pendapatnya? Ya, sebetulnya belum ada statement secara resmi dari FIFA bahwa Indonesia lolos dari hukuman. Kita tunggu kehadiran FIFA ke Jakarta, ke Malang, tanggal 11 Oktober ini. Baru kita bisa menentukan sikap ke depannya seperti apa. Yang penting sekarang bagaimana sepak bola kita, regulator dalam hal ini LIB, menata ke depan kompetisi kita ini kapan dimulai. Apa yang harus dilakukan untuk preparasi dalam banyak hal. Termasuk soal keamanan di banyak stadion di 18 kota. Begitu. Baik, terima kasih Bang Herdiman, terima kasih Bang Tigor, terima kasih Bang Abdul Haris. Kita tunggu pemirsa proses hukum yang berjalan sambil kita mendoakan korban tragedi Kanjuruhan, dan harapan kita sepak bola Indonesia masih ada harapan dan lebih baik lagi.